dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah Mas Tulus masih bisa ketemu sama kalian lagi di vlog kali ini di edisi siar yang keberapa nih? Tadi dulu, dilihat dulu tanggalnya. Tanggal 27 Oktober, tepatnya di hari Selasa 2020. Dan tentunya masih bersama Mas T di Big Tulus Official lagi masih. Dan aduh pasti karena vlog kemarin ternyata kalian itu banyak banget yang kepo. Bukan kepo sih, sebenarnya lebih ke care ya, lebih ke care ke Mas Tulus. Kemarin apa sih Mas Tulus yang terjadi kemarin, ada apa sih gitu loh? Kenapa waktu lagi syuting, sumpah ya lemak gue tuh menumpuk-numpuk di mana-mana. Dan kalian tuh bertanya-tanya, Mas Tulus kemarin ada apa sih, kenapa waktu lagi syuting tiba-tiba berhenti dan harus membantu Abdul, emang ada apa? Oke, nanti kita jelaskan ya, kemarin ada apa. Tenang aja, nanti Mas jelaskan ada apa sebenarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas, dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa nanti malam ada jumpa online atau ngamen online bersama WM 3000 dan juga ada cerah foto, ada Jantuk Batavia juga, dan Mas T juga salah satu pengisi acaranya di jumpa online part 3 yang nanti malam mungkin insya Allah sih mudah-mudahan channelnya Mas T juga bisa ikut bergabung ya. Ada channel cerah foto Cijantung, kemudian Jantuk Batavia, dan juga bisa Big Tulus Official juga menyiarkan secara langsung atau live streaming langsung untuk tayangan ngamen online itu ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung, mau request lagu boleh dari sekarang. Ayo dong, japri Mas T. Mas T belum ada yang request lagu nih. Kira-kira lagu yang mau dinyanyiin lagu apa? Buat nanti malam. Kalau mau request lagu, di banner yang sudah Mas T share di di Snap, yang ada di WhatsApp, yang ada di YouTube juga itu bisa dibaca. Transfernya ke rekening BCA atas nama Subur, atau kalau memang bingung-bingung juga, wes hubungin Mas T aja langsung. Mas T, saya nanti malam pengen dinyanyiin Mas T lagunya ini, tapi lagunya begini. Nah, nggak apa-apa, Mas T tunggu banget ya. Mudah-mudahan lancar, karena sebagian dana yang kita dapatkan nanti insya Allah kalau bisa untuk berdonasi juga teman-teman, untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana ya. Dan salah satu gue starnya adalah, atau bintang tamunya adalah Mas T. Nanti malam mulai jam 8 insya Allah, kurang lebih jam 8 malam kita sudah mulai on. Bisa ditonton nanti di channel Jantuk Batavia. Kalau emang mau di-share, nanti saya share ke grup atau saya share ke status WhatsApp saya atau di Instagram ya. Jadi teman-teman yang mau gabung, mau request dari sekarang boleh. Mas T makanya buru-buru syuting karena hari ini tuh agak repot. Hari ini agak busi sekali, agak banyak kegiatan, jadi agak padat. Perlu meeting, perlu ngobrolin nanti siapa saja yang tampil ke berapa dan lain sebagainya. Jadi Mas T harus ekstra atur waktu hari ini karena waktunya cukup mepet. Dan Jakarta ini hujan terus ya. Hujan melulu setiap malam, sekarang hujan, mudah-mudahan nanti malam nggak hujan ya. Kalau kata Corondol sih malam tetap hujan tapi nggak deres katanya. Lah wis, ikuti aja lah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada tanpa terkecuali. Semoga Allah berikan kemudahan kesehatan selalu. Yuk kita berdoa dulu sebentar sebelum kita lanjut untuk sapa-sapa dan juga baca-baca sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, yang lagi nonton video ini, ya Allah, tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang sedang sakit, semoga lekas Kau sembuhkan ya Allah. Untuk yang sedang belum bertemu jodohnya, ya Allah, semoga lekas bertemu dengan jodohnya ya Allah. Yang belum punya rezeki melimpah, ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki untuknya ya Allah. Dan untuk yang sedang dalam masalah, ya Allah, semoga Engkau selesaikan masalahnya, segera Kau berikan solusi dari permasalahannya ya Allah. Untuk yang belum bekerja, ya Allah, semoga lekas Engkau berikan pekerjaan ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Kau mapankan posisinya, Kau lancarkan rezekinya, dan Kau mudahkan untuk segala urusan baiknya mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Teman-teman,
menurut hadis yang saya dengar adalah ketika kita berdoa itu sebenarnya doa yang pertama kembali ke kita adalah doa itu sendiri untuk diri kita. Jadi nggak ada salahnya kok. Mau caranya dianggap salah, mau doanya diterima atau tidak, yang terpenting kita tetap mendoakan. Karena pada dasarnya adalah feedback dari doa itu sebenarnya kembali ke kita dulu baru sampai ke orang-orang. Nah, itu yang harus kita tahu ya. Jadi nggak usah misalnya kamu ngeliat di jalan ada bapak-bapak gendong apa, jualan apa, kamu nggak punya uang mau bantu, tapi kamu begini aja, ya Allah mudah-mudahan bapak itu sehat, diberikan rezeki melimpah. Itu dari kecil sudah tak terapkan di diri saya, karena mamaku tuh suka kayak gitu. Misalnya ada orang tua jualan apa terus dia tuh kita kasihan gitu loh, mama kasihan mak kayak dituku mak, biar tuku toleran nanti duit gitu. Jadi dulu aku tuh dari kecil misalnya ada orang tua jualan, zaman dulu tuh jagung apa ya guys jenenge guys, sing jagung dikei klopo itu loh atau bahasanya. Kalau aku udah ngomong mah nggak dibeli toh makasihan lombahnya itu nggak ada yang beli misalnya gitu ya, mama aku jawab gini, lah kalau Dewi nggak punya duit piye letuku nih, mama nggak punya duit soalnya gitu kan. Terus mamaku suruh gini, ya udah kita doain lagi ya, kita doain aja ya supaya bapaknya itu nanti nih, mamaku berdoa aku yang aminin kadang-kadang gitu. Nah aku ingat banget mamaku doanya, ya Allah moga-moga bapak Kai sehat terus, paling rezeki lancar, bagas suara selawase kalau kata mamaku gitu. Dulu doanya beliau selalu seperti itu. Jadi sampai sekarang ketika saya melihat orang tua kayak anak kecil kayak siapa di jalan terus jualan, terus posisinya aku nggak punya duit, yang kedua atau saya di mobil tapi nggak bisa nyamper gitu loh, pengen beli tapi nggak bisa nyamper ya, secara nggak langsung saya berdoa saja semampu saya, diterima atau tidaknya ya urusan Gusti Allah, wes yang penting Dewi mendoakan ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk Pak Sem yang punya Papua, sehat selalu Pak Sem. Apa kabar? Hari ini sibuk ya, kemarin juga sibuk telepon tapi aku belum bisa angkat. Terus katanya pesan kacangnya Tante Ida. Maksudnya pesan teri kacang sama Tante Ida. Tuh tadi malam beliau kesini nanyain, oh Pak Sem jadi apa enggak ya? Lah transaksinya sama siapa? Bukan sama aku, kok nanya sama aku ya nggak tahu. Cie Pak Sem, cie Pak Sem pesen kacang sama terinya Tante Ida, cie. Selamat pagi untuk yang punya Papua semuanya ya, Timika, Jayapura, kemudian Merauke, semuanya saja semoga Allah limpahkan rizki, kesehatan, keberkahan, dan juga dijauhkan dari bala, amin ya Allah. Dan aduh, Eyang Wojo ini makinan. Jadi ya Allah, aku tuh takut ya, daerah Alaiye itu yang daerah mana yang katanya sih ndak jauh dari perkampungan. Ada perkampungan juga nanti yang bakal terkena gempa. Aku sempat mikir lagi, aduh yang mbok sampun yang ngampun yang jangan sampai gitu loh. Terus si Cerondol ngasih taunya cuma Alaiye, dan dari kemarin Mas sudah ingatkan untuk yang dari Jawa Barat hati-hati, jangan sering-sering ke pantai dulu, di pinggir-pinggir yang pokoknya yang daerah sekitar pantai hati-hati. Mas selalu ingatkan ya teman-teman, supaya ya bukan kita mempercayai bala, tapi kalau bisa jangan sampai kita juga terkena kalau toh memang itu terjadi gitu loh. Dan mudah-mudahan sih enggak, sekali lagi enggak ya. Aku cuma mikir ke situ terus, pikiranku tuh kemana-mana nggak tahu. Kalau mikir ke situ tuh nangis sendiri, sedih sendiri. Kalau bisa aku lakukan apa yang aku lakukan buat nahan itu gitu loh. Kadang-kadang sampai aku yang ngemis-ngemis sama yang tuh, yang sampun toh yang jangan kayak gitu, yang kasihan orang-orang gitu loh. Jadi aku yang harus mengorbankan diriku sendiri dan waktuku untuk supaya meluluhkan hati mereka untuk tidak melakukan itu gitu loh. Aku kasihan karena yang di sekarang ini yang sedang dituju itu area Indonesia Timur guys, bukan Indonesia Barat tapi Indonesia Timur, bener ya, Indonesia Timur. Nah ini yang perlu waspada, ini yang perlu hati-hati, dan arahnya itu sudah ke timur sana. Kalau di Jawa yang kena ya cuma di pinggir-pinggir pantai itu tok yang diincer gitu loh. Ya gimana, mau nggak mau, sudah waktunya, Allah yang berkehendak ya. Kemudian berlari untuk yang punya Sulawesi, dari Toraja, Makassar, Maros, kemudian Polewali Mandar, Kendari, Palu, Manado, dan juga Ambon, di sana sehat semua ya. Dari Kalimantan, dari Pasir, kemudian Bontang, Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Banjarmasin, Pontianak, terus yang punya Sambas juga, bener ya Sambas ya. Terus yang punya Berau dan juga itu kan aku lupa lagi. Bukan Rokan Hulu. Alambu, pokoknya Kalimantan. Aku tuh dari tadi udah tak inget-ingetin, besok biar nyapanya nggak susah. Maksudnya biar nyapanya tuh nggak salah. Ternyata kok ya nggak kleru meneh. Wes pokoknya semuanya tanpa terkecuali sehat selalu untuk yang punya
Kalimantan ya, semuanya saja. Untuk yang di Sumatera dari Medan, Jambi, Bengkulu, Padang. Kemudian Medan, Padang, Jambi, Bengkulu dulu, Sumatera Selatan, Palembang. Terus Pekanbaru Riau dulu harusnya. Terus Batam, Bangka Belitung dan juga Sumatera Selatan, Palembang dan juga Lampung. Berikutnya untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bogor, Cianjur, kemudian untuk yang punya Bandung, Majalaya, Garut, terus untuk yang ada di Cirebon, Indramayu, terus Cilacap, Purwokerto, Pemalang, dan juga untuk yang punya Banyumas, Tegal juga ya. Apa kabare? Kepriwe kabare sehat? Alhamdulillah. Kemudian, tadi Banten belum? Banten, sehat selalu Banten. Yang punya Serang, Cilegon, kemudian Merak, yang punya Gunung Santri juga di sana sehat selalu ya. Berikutnya untuk yang punya Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, terus Pati, Jepara, Sragen, Wonogiri juga, kemudian Magelang, Muntilan, terus juga untuk yang punya Jogja, Solo, Sukoharjo, terus yang ada di Depok, Sleman, Yogyakarta juga. Kemudian untuk yang dari Jalan Ring Road Utara Yogyakarta, halo, katanya deket Instiper ya. Aku dulu kalau ke Jogja pasti nginepnya deket-deket situ loh teman-teman, dan alhamdulillahirabbil alamin, di situ banyak orang-orang baik ya, banyak hotel murah, makanan murah-murah banget di situ. Pokoknya semuanya ya. Kemudian Malang, Jombang, Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung, terus Madiun, Ngeti Nganjuk, terus Blitar, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi dan juga Madura ya. Lanjut untuk yang punya Malaysia buat Bang Muhammad Ridwan, halo, sehat selalu abangku. Amin ya Allah. Terus untuk yang punya, ternyata beliau nggak punya WhatsApp teman-teman. Saya sudah coba calling tapi nggak punya WhatsApp. Wis ora apa-apa ya. Oke. Kemudian lagi untuk yang punya kawasan di, ntar dulu guys. Aku dari tadi kalau mau live nggak ada apa-apa, giliran udah syuting tuh ada aja gitu loh. Heran aku. Singapura yang punya Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti di sana. Buat Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, sehat selalu kakakku. Kemudian untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, kemudian ada Jeddah Arab Saudi, terus juga untuk yang ada di Los Angeles, Swiss, Jerman, dan juga untuk yang punya Hong Kong udah ya. Jeddah Arab Saudi, Qatar, dan juga untuk yang punya Sydney. Pokoknya buat semuanya saja. Saya punya sedikit pesan yang, bukan sedikit pesan yang luar biasa sekali, luar biasa sekali. Seperti biasa dari siapa? Dari orang ganteng yang punya Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam subuh, salam sejahtera, dan juga selamat pagi. Mas T, iya. Keikhlasan tidak mampu dilihat dengan mata kasar, namun keikhlasan boleh dirasai di dalam hati. Ikhlas bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tetapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasa sakit. Ikhlas itu saat letihmu tak berharap disanjung, tidak ingin dijunjung. Ikhlas itu ketika upayamu bukan mengejar penghargaan atau pangkat, karena ikhlas itu sejatinya kemenangan hati saat kebaikanmu cukup menjadikan Allah sebagai saksi. Amin. Makasih ya Pak Muhammad Yahya, terima kasih ya Pak, makasih ya Pak, iya berisik banget sih Tulus ya Jan. Lanjut lagi, kita lanjut sebelum kita ke topik pembahasan. Udah 13 menit coy. Saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah masuk di sini ya. Wow, banyak sekali. Untuk Mas Sunario hadir, siap. Ada Mas Reno Rutio juga, ada Norta Lota. Terima kasih, suara kok bisa enak begini ya. Mangan kodok Mbak. Terus absen Sragen Mas, semoga Allah mempermudah segala urusan baiknya ya Mas. Amin. Mas Mbak Sabto terima kasih. Abdillah Dila katanya Big Lovers hadir. Prek ketek. Bisa jadi portal gaib menuju alam lain itu sudah ada di Al-Quran, dan mereka tetap nyembah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Kalau tafsir saya yang fakir itu kata seluruh artinya lebih dari satu alam. Ya itulah pokoknya. Baik Kak, terima kasih.
Pusing mas denger vlog ini padahal sambil masak. Iya Mbak Ika, soalnya nanti tak ceritain lah ya setelah ini ya. Kita selesaikan dulu sapa-sapanya. Lah dalah kalau tukang cukur rambut kayak ngemek-ngemek si Raiwong ki piye no Mas Tulus. Anita Puspa. Loh lek niku benten Mbak Anita. Jadi berbeda posisinya. Kalau itu memang sudah pekerjaan dan memang harus dibersihkan, itu pengecualian kalau yang itu ya. Bener Mas Teh, satu RT ada 3 masjid, kalau sudah hidup saling perang. Iya bener. Nanti kalau kita protes Pak, bisa dikecilin nggak suaranya Pak? Soalnya kan kadang-kadang ada juga yang mau istirahat. Maaf teman-teman, kalau mengajinya itu suaranya pelan, sesantai, mungkin lebih enak ya. Kalau speaker kan tahu sendiri pecah, terus di kuping itu nging sampai nging gitu loh. Jadi kalau misalnya speakernya terlalu berlebihan, nengin dindiki apa-apa kalau berlebihan ya nggak bagus. Cuma kalau kita nanti protes, Pak dikecilin ya Pak, soalnya anak saya lagi sakit misalnya. Atau kemarin kan sempat diprotes juga sama orang-orang karena daring kan, anak-anak pagi harus absen, sedangkan speakernya itu gede banget suaranya. Dan 3 itu harus 6 itu harus diaktifkan semua. Dan itu berbahaya juga buat telinga ya. Namanya polusi, jadi polusi suara akhirnya kalau terlalu bising atau terlalu berlebihan. Kalau didengerin pelan-pelan dengan nada yang santai, kita dengernya juga enak. Di hati tuh mendayu-dayu, di hati juga adem. Cuma kalau terlalu keras dengan jumlah yang 6 hidup semua dan itu pecah di segala penjuru, terus kita protes, nanti kita dibilangnya kafir. Padahal kita hanya minta boyo lebih dipelankan saja. Kata Mama Ita ngaku ngerokok lagi. Enggak Ma, yang lagi malam itu pokoknya aku sumpah sama Mama, aku sampai hari ini aku belum ngerokok. Bahkan tadi malam temanku main kesini jenguk pun aku nggak ngerokok, pada bawa rokok ya. Tante Ida juga bawa rokok, tanya sama Tante Ida, aku nggak ngerokok. Karena aku yang dari radang yang aku sampai sakit nelen itu, aku udah nggak berani. Alhamdulillah sudah bisa nelan enak. Cuman lidah itu masih anta gitu loh Ma. Jadi kalau aku kayak gini Ma, ngerokok pun aku nggak ada rasanya. Jadi aku nggak pengen ngerokok juga. Gitu loh Mamaku. Lindu itu gempa kecil. Oh ya mungkin ya Maya. Kopi sore Mas Teh tetap nyimak. Terima kasih Mbak Sabto. Kemudian ada Mbak Ika lagi. Biar anginnya enak ditambahi micin. Teh Yuliantin terima kasih. Terus ada Setio Wahyudi. Kemarin malam aku juga merasakan udaranya panas gak enak. Semoga Mas Teh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Setio Wahyudi. Amin ya Allah. Kalau kata gua kenal dari awal. Oh si Nisma gerah gara-gara aku di miss call. Lu mah gua nangis, lu nangis. Gua ketawa, lu ketawa. Gua diomelin orang lu yang marah. Emang dasar lu bener-bener sampai gua tanya, lu ngapa? Dia ngoceh, tapi memang bener teman-teman. Nisma saja yang akrab sama saya. Nisma itu akrab sama saya. Beliaunya itu seumur-umur kenal saya, telepon pun gak pernah. Nelpon saya aja gak pernah Nisma itu. Jadi mentok-mentok kalau udah mepet, dia udah sangat-sangat pusing, minta tolong, minta bantuan tuh palingnya cuman voice note, Tulus gua bla 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 gitu. Dia tuh bukan takut nelpon, tapi kalau dia tuh ngerti banget. Aku tuh Mas Taufik sama Mbak Nisma, Tante Ida lah itu. Mereka tuh bisa baca WhatsAppku secara langsung. Mereka tuh tahu jumlah WhatsApp di HP ku tuh berapa setiap harinya. Dan mereka tuh paham, Mbak Iva tuh udah paham banget. Jadi kadang-kadang mereka tuh kesel kalau misalnya denger saya diteror sama jenengan-jenengan. Kenapa mereka bisa kesel? Karena mereka tahu yang sebenarnya terjadi di HP ku tuh apa gitu loh. Makanya mereka marah kalau ada orang nanya belum dijawab, gimana Mas T? Gimana Mas T? Satu belum dijawab udah ngirim masalah lagi. Satu belum dijawab udah ngirim lagi yang lain-lain. Jadi ada juga yang seperti itu soalnya. Mereka tuh kadang-kadang suka sebel sendiri. Mereka yang sebel, kalau aku sih biasa aja. Bu Endang Susanti ini terima kasih. Kemudian minggu malam memang gak ada angin, terus hawanya panas, masa malam hari suhunya 30 derajat. Terima kasih Bu Endang infonya ya. Mbak Dede menahan emosi kali ya. Mungkin cerondolnya enggak. Cerondolnya kan enggak punya bulu kan Mas. Musim hujan gini apa enggak dingin itu Mas. Mbak Heni Winarti. Ora toh Mbak Wong Dek ini beda sama kita. Beda sama kita soalnya ya. Terus kalau kata Mas Ibnu Batuta, terima kasih juga. Kalau saya memberi cuma satu karena Allah. Terima kasih. Kemudian ada Mas Muhammad Yusri di sana juga. Ada lagi jarang ketemu dengan orang yang tulus. Betul, nama saya Tulus, tapi saya belum tentu tulus loh Mbak Kris orangnya. Tulus berat ya, jarang yang bisa sampai di posisi ini. Perjalanannya nggak mudah, butuh keterbukaan hati, dada yang lapang karena jiwa atas takdir Tuhan dan sifat baik lainnya. Makasih pencerahannya, semoga Tuhan bersama kita. Amin Mas Hadarilas, terima kasih.
Mbak Asri Pardana semoga baik-baik saja, amin ya Allah. Mai Tungtung juga terima kasih banyak. Oke, Mas Teh jelaskan lagi kemarin kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Jadi gini teman-teman, makanya Mas Teh selalu bilang untuk teman-teman untuk lebih bisa menjaga mulut, menjaga sikap. Jadi ketika kita sudah terlalu nyablak, mulut kita terlalu bocor, secara tidak langsung ada satu getaran atau ada satu gesekan yang mereka tuh langsung kayak nggak terima gitu, karena kita terlalu terbuka, kita terlalu ngomong. Makanya Mas Teh bilang kan, ayo teman-teman yang merasa memiliki kemampuan, kalau mau baca orang ditahan, jangan terlalu terbuka. Melihat sesuatu tidak harus dikatakan secara langsung, kemudian mengatakan sesuatu tidak harus dikatakan secara langsung. Jadi banyak pengecualian yang harus kita pikirkan di situ. Makanya kemarin Mas Teh bisa dibilang agak berlebihan penyampaiannya karena si Eyang sudah kasih tahu Ojo terlalu vulgar. Eyang sudah melarang sebenarnya untuk saya menyampaikan sesuatu yang di dalam angin itu kan, sosok-sosok hitam-hitam seperti kera itu. Dan Eyang sudah coba memperingatkan saya, tapi saya tuh kayak yang tetap saya hajar gitu loh, tetap saya hajar. Dan akhirnya sebelum selesai pembahasan saya itu ada perempuan ketawa ngakak. Saya pikir kuntilanak, ternyata bukan. Ternyata salah satu dari mereka itu nggak terima karena saya bahas waktu itu. Saya bahas karena kebetulan biasanya teman-teman, bala seperti ini bisa dibilang bala ya. Jadi ternyata angin yang berisi kera itu atau siluman atau apa saya nggak tahu lah itu. Angin yang berisi dengan jin-jin hitam-hitam itu ternyata adalah simbol bala. Dan bala itu biasanya bisa disaksikan atau bisa dilihat orang-orang tertentu termasuk anak-anak indigo dan orang-orang yang memiliki kelebihan khusus. Intinya itu. Dan kebetulan bocornya di saya. Nah mereka nggak terimanya karena saya bisa tahu, karena saya bisa mendapatkan gambaran itu, firasat itu kalau mereka sedang menyebarkan bala di daerah Jakarta. Kalau menurut yang saya terima atau menurut yang saya tahu adalah Corona sendiri sudah mulai menipis untuk wilayah Jakarta, sudah akan dicoba untuk menipis dan insya Allah menipis, akan semakin terus menipis. Tapi ada sesuatu yang sudah dipersiapkan lagi oleh mereka untuk Jakarta. Makanya ini yang saya agak takutkan ya. Dan karena saya yang diberikan gambaran terlebih dahulu, mereka takut kalau saya membongkar ke khalayak ramai. Makanya mereka datang ke sini, mereka nggak terima. Dan perempuan itu ketawa, salah paham sebenarnya. Hanya salah paham saja. Dan tahu isinya rumah saya ini, teman-teman saya ini tidak semua, sorry saya tidak bilang mereka tidak bagus, tapi khodam yang bagus tanpa emosi itu juga jarang. Jadi kadang-kadang teman-teman saya pribadi ini di sini yang halus-halus ini punya apa ya, mereka itu karena nggak sopan, totok datang ketawa ngakak gitu loh. Dan itu di belakang rumah dan di dapur lah kurang lebih, kalau istilahnya saya itu di dapur saya itu kan kayak lebar sebenarnya kalau di alam mereka ya. Dan Toto datang ketawa gitu. Jadi kalau mereka dari depan sudah tidak bisa akses karena di depan sudah banyak, di depan itu sudah ada sesuatu lah yang menjaga. Jadi mereka langsung datang dari belakang dan ketawa ngakak. Dan satu yang di teman-teman saya ini banyak yang masih belum bisa mengontrol emosi karena mereka masih dalam tahap pembelajaran untuk menuju ke yang lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi akhirnya terpancing sudah, dan si Abdul yang aku suruh maju karena yang lain itu setelah lagi di sini tuh langsung pada hajar-hajaran gitu loh. Karena mereka pada emosi. Awalnya gara-garanya si Wulung yang nggak terima karena tiba-tiba ada yang ketawa. Si Eyang sudah di sini sudah lama, sudah kasih tahu, Le, agak ditahan pembahasannya. Kamu jangan terlalu lepas pembahasan kamu soal itu. Jadi ini karena beberapa orang saja diberikan gambaran termasuk kamu, dan itu sedikit yang tahu soal ini dan kamu yang tahu, dan mereka nggak terima. Perempuan itu ketawa ngakak persis kayak kuntilanak, tapi ternyata bukan kuntilanak. Dan itu sosok pakai baju jubah hitam, perempuan rambut panjang, jenenge apa aku yuraro, cuman dia seperti halnya menantang saya. Sebenarnya saya yang ditantang gitu loh. Sebenarnya saya yang sini kalau mau ngomong depan gua langsung, istilahnya tuh begitu. Istilahnya itu dia tuh marahnya sama saya. Cuman karena teman-teman saya ini banyak yang belum bisa mengontrol emosinya. Apalagi engkongnya si Taufik itu tuh paling kenceng di sini. Dia tuh paling kenceng. Dia kalau sudah merasakan di rumah ini ada yang nggak beres, tanpa saya minta tolong, tanpa saya embel-embelin plek-plek, kebetulan kan dia memang sering main ke sini toh. Dia tuh sering main ke sini dan dia sudah merasa yang memang pagi itu mereka habis menyelesaikan sesuatu. Karena begini, menurut kabar yang saya dengar di alam gaib itu akan ada gempa di salah satu pantai.
di pantai di daerah Jawa Barat. Cuman saya kan akhirnya saya kumpulkan mereka ya untuk ngobrol pantai daerah mana dan harus bagaimana cara kita mensiasatinya supaya sedikit mengecil dan kalau bisa kita berdoa. Jadi kami berkumpul itu berdoa sebenarnya di pagi hari sudah berkumpul semua untuk menyelesaikan semuanya dan Mas Teh juga udah bangun dari jam 3 toh. Sudah untuk menyelesaikan semua dan memang si Engkong sudah di sini dari pagi. Pokoknya nih kalau nggak ada Engkong sih kemarin kayaknya aman. Kemarin kalau nggak ada Engkong mungkin bisa ya. Si Abdul aja yang maju selesaikan sudah nggak perlu ribut gitu loh. Cuman karena pas Engkong di sini ini bukannya Mas Teh menyalahkan Engkong, tidak. Engkong bagus karena dia menahan. Dia tuh nggak terima kalau si perempuan itu neror saya atau hina saya gitu loh. Si Engkong ini nggak terima. Cuma jeleknya Engkong adalah Engkong ini emosional. Engkong ini udah dari dia ketawa aja kan gini teman-teman ya. Kalau istilah kita kan kalau saling mengejek, Tulus gendut, kamu kurus, kamu ini, misalnya ya. Mungkin kalau kita tuh kata-kataannya seperti itu kurang lebih. Tetapi dalam sisi ini, di sisi lain lagi, dia ini ketawanya itu udah ketawa mereka tuh ngerasain getaran loh guys. Kalau jin itu mereka sedang marah, itu tuh bisa terlihat dari getaran suaranya, getaran warnanya, warna aura di badannya, sama bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya. Jadi kalau mereka sudah sangat marah untuk memancing kita, yang tadinya cantik bisa jadi serem, yang tadinya baju putih bisa jadi hitam, yang kecil bisa jadi besar. Itu sebenarnya wujud sesuatu yang bisa dibaca dari bangsa jin. Nah, kebetulan memang si Eyang ini, si Engkong ini emosional, si Wulung juga sama. Wulung dan Eyang, awalnya Eyang dulu nih yang nembak. Wah, nyari masalah sama gua tuh, gitu. Aku lagi live guys posisinya. Aku nggak bisa secepat kilat, aku harus tahan mereka, nggak bisa. Karena aku lagi live, jadi pertama live itu kan aku udah ngomong mulai bau macam-macam nih. Ada bau kabel, bau singkong, bau kentang segala macam kan. Mas Teng sudah ngomong waktu lagi syuting. Dan posisinya dia sudah ngomongnya, wah nantangin gua nih gitu. Mulai begitu si Engkong ini, aku lagi syuting, aku belum closing gitu loh. Dan langsung jebret-jebret pada teman-teman. Dan si Wulung langsung nyerobot aja gitu. Dan berantem di belakang itu, berantem. Terus akhirnya setelah itu Abdul yang aku suruh maju, baru aku closing, baru aku selesaiin gitu teman-teman. Dan aku bahkan sampai minta tolong sama teman-teman yang lain. Karena apa? Karena si perempuan gendeng ini, perempuan gila ini yang datang ke sini pakai jubah hitam ini, ternyata di jubahnya isinya tuh ular, isinya tuh macem-macem. Dan itu jin semua guys. Dilepasin gitu tuh ular semua. Dan itu tuh saya paling jijik sama ular sih. Kalau ularnya gede-gede sih nggak masalah, ini ularnya kecil. Jadi akhirnya yang aku minta tolong sama teman-teman yang lain, dan ya itu dibantu. Dan setelah teratasi ya dia pergi dengan sendirinya, dan dia cuma ketawa. Dan lucunya itu ya itu manusia jin sirik itu sama kayak manusia sirik. Ketika dia sudah menyelesaikan sesuatu, mereka tanpa rasa salah mereka main kabur gitu aja. Dan akhirnya Eyang Ronggorekso dan juga Engkong ini agak berselisih paham. Berselisih pahamnya adalah Eyang Ronggorekso ini mulutnya blak mulutnya tuh kasar, ngomongnya apa adanya. Maaf kalau bahasanya itu kalau ngomong kasar ya kasar. Kebun binatang dia sebutin. Tetapi kelebihan dari Eyang Ronggorekso ini adalah meskipun beliau kasar pribadinya, kasar mulutnya, kasar cara bergaulnya, tetapi beliau punya titik ketenangan tersendiri yang bisa menahan semuanya. Itu kelebihannya. Sedangkan kalau Engkong mulutnya nyablak, segala macamnya nyablak, tapi dia nggak bisa nahan emosi. Dia emosi. Nah akhirnya berdebat. Selesai berdebat, selesai semua urusan di belakang sudah aman, sudah tentram. Di depan gantian dia yang berdua berantem. Bukan berantem secara fisik, tapi cuma nongkel-nongkelan. Lu tuh ibarat istilah katanya tuh kayak berantem. Kamu tuh udah tua, harusnya kamu jadi contoh yang lain. Kamu jangan seperti ini begini. Dan terus si Trondol kan tahu sendiri mulutnya, dia ngoceh lagi. Ya dulu tuh gara-gara dia juga tuh di sini lagi Mas Tulus lagi syuting lab juga gitu. Jadi akhirnya berantakan dan lain sebagainya. Dan jadi akhirnya si Trondol ini ngoceh, nambahin lagi. Akhirnya tak tengahin, wes lu sama, dua-duanya udah sama, lu tua-tua bogek gue gitu. Akhirnya pada ketawa. Dan aku tuh coba nengahinnya bukan dengan cara yang udah jangan kayak gini, jangan begitu. Jadi yang saya salutkan adalah mereka semua itu menjaga saya. Mereka semua itu melakukan itu demi saya. Dan mereka melakukan segala sesuatunya itu untuk saya. Itu yang saya acungi jempol. Dan tanpa saya komando, tanpa saya minta, tanpa saya paksa untuk begini, mereka tuh langsung juk, langsung yang ngerti, langsung yang oh iya saya harus begini, oh iya saya harus begitu. Jadi mereka tuh seperti halnya sesuatu yang disuruh, tetapi secara tidak langsung. Tetapi mereka tuh merasa kayak yang
nggak tahu, gue tiba-tiba kayak mau kesini aja gitu. Jadi kayak si Engkong contohnya ya, kalau dia punya firasat yang nggak bener tentang saya, tahu-tahu pengen kesini, udah gitu aja, pengen ngobrol kesini gitu aja. Dan saya sih masih agak sanksi ya, karena si Landung kan ikut juga kemarin. Cuman Landung ini sampai sekarang nggak pulang, nggak pergi. Cuman kalau saya tanya sama Abdul, dia nggak apa-apa kan, Le? Nggak apa-apa Kang, dia lagi pergi aja katanya, lagi ngurusin. Jadi ular-ular yang disebar sama si perempuan laknat itu, yang perempuan hitam itu yang nggak terima kalau dia nyebarin bala itu, saya nggak bisa sebutkan dia siapa ya, tapi dia salah satu penguasa alam kegelapan lah, asik. Jangan-jangan Tante Ida, Ratu Kegelapan. Jadi dia menguasai salah satu tempat pesugihan di Jawa, dan ternyata dia termasuk salah satu antek-antek dari Mbah Dajjal tadi. Dan dia coba melawan saya, bukan melawan, lebih tepatnya dia kayak Tulus, lu jangan ngomong apa-apa deh soal itu gitu loh, istilahnya cuma mengancam kayak gitu. Cuman sayangnya yang lain pada nggak terima dan akhirnya terjadilah itu. Dan yang bertugas membersihkan ular-ular itu adalah si Landung yang membuangnya. Dan dia coba dibuang di salah satu pantai yang ada di daerah bla 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 bla, saya nggak bisa sebutkan. Dan sampai sekarang Landung belum kembali. Dan aku masih berpikir yang siapa? Si Abdul aku tanyain kan, nggak ada apa-apa sama adiknya, Le, nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Emang dia sedang menyelesaikan sesuatu katanya. Dan feeling saya sih insya Allah nggak ada apa-apa. Cuman kayak gimana ya, kalau lagi ngumpul biasanya ada Landung, nggak ada Landung tuh kayaknya gimana gitu. Dan Engkong tuh kan dekat sama Landung ya. Engkong tuh paling dekat sama si Landung. Jadi Engkong di sini tuh kayak pongo. Ya yang dicari ya tetap si Landung, cuman Landungnya nggak pulang-pulang. Jadi dan dia sering nanya, Mas Teh, Landung kemana ya? Saya nggak bisa jawab karena saya juga nggak ngerti kemana gitu loh. Ya itulah pertemanan antara kami dan dia, mereka dan saya, atas apa yang selama ini kita lakukan. Dan dengan cara seperti ini nih, mudah-mudahan banyak hal yang memang kita harus tahu. Kalau secablak-cablaknya mulut seorang indigo itu, kita harus benar-benar tahu. Gara-gara aku ngomong kayak gitu, akhirnya ada yang nggak terima. Nah makanya kenapa Mas selalu larang begini. Ini kita coba ulas perpanjang sedikit ya. Ini kita perpanjang sedikit. Nanti judulnya boleh kita tambahkan sedikit. Ulasan kemarin kenapa Mas Tulus melakukan itu. Kemudian kenapa seorang indigo dilarang terlalu lebar mulutnya, terlalu nyablak. Nah ini alasannya. Salah satunya adalah Mas T mengalami sendiri karena mengucapkan sesuatu yang belum waktunya terjadi, dan itu termasuk larangan, itu secret bagi mereka, itu rahasia bagi bangsa jin. Nah, ngerinya yang ditakutkan Mas Tulus adalah kamu yang merasa punya kemampuan, kamu indigo, kamu punya kelebihan lain sebagainya, tapi kamu terlalu berlebihan, kemudian kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan alias secret atau rahasia, tapi tetap kamu katakan. Yang Mas T takutkan adalah kamu juga terkena dampaknya. Contohnya seperti kemarin Mas T membaca sesuatu, melihat gambaran sesuatu, dan memang seharusnya tidak Mas T buka, tapi Mas T buka, Mas T omongin gitu loh. Dan ada yang nggak terima, akhirnya blek. Kenapa berefek positif, berefek negatif ke kita? Yaitu kadang-kadang yang kita bahas itu, kadang-kadang yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak suka kita bahas, tapi ngeyel kita mau bahas. Akhirnya apa? Kita mendapatkan feedback positif, feedback negatif. Entah badan linglung, entah badan itu capek, entah abdi tahu-tahu ada apa. Dan feedback itu macam-macam. Misalnya kita punya usaha pun, kalau kita terlalu lepas membuka sesuatu dan kita mencoba memaksa membuka sesuatu dan itu sudah belum waktunya dibuka dan kamu ngeyel, kamu buka, bisa jadi usaha kamu juga kena dampak dari apa yang kamu katakan tadi. Jadi terlalu ini jadi alasan, jadi pelajaran buat kita kenapa kita dilarang melakukan itu. Termasuk kemarin Mas T. Sebenarnya kalau misalnya Mas T nggak mengatakan pun, ya nggak akan terjadi apa-apa. Karena dalam hal ini Mas T tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan gitu loh. Cuman kemarin agak berlebihannya adalah salah satu kelepasan saya adalah ada 5 sosok sentral yang sengaja diletakkan di setiap sudut. Nah itu yang kelepasan saya. Itu yang sebenarnya tidak boleh saya katakan pada awalnya. Dan saya kelepasan melakukan itu. Dan salah satu tokoh sentral yang ditaruh di sudut ini datang ke sini nggak terima sama saya. Nah, terkadang misalnya kamu datang ke sebuah rumah itu angker, kamu terawang, kamu lihat di sebelah pojok sana itu ada pocong. Misalnya ya, ini hanya misalnya. Ternyata si pocong ini tidak mau dibuka. Si pocong ini tidak mau kamu buka, tidak mau kamu kasih tahu. Tapi kamu tetap ngeyel, kamu kasih tahu kalau di pojokan situ ada pocong. Si pocong bisa marah, akhirnya feedbacknya ke kamu.
Negatif lagi feedbacknya biasanya, dan kamu yang kena. Nah ini alasan kenapa Mas selalu bilang, ayo kalian yang merasa punya kelebihan kemampuan, kalian yang merasa memiliki sedikit kelainan dalam pemikirannya atau seorang indigo dan sebagainya, harus ada yang kalian tahan. Ini alasannya kenapa kita tidak boleh membuka sesuatu. Kayak si Taufik misalnya, ketika dia sudah nanya, Taufik itu anaknya agak bawel ya. Secara nggak langsung dia tuh kayak mau belajar ilmu sama aku, tapi otodidak gitu loh. Tiba-tiba dia nyeplos. Tapi kalau saya sudah bilang berisik, dia sudah closing. Kalau Taufik itu ketika saya sudah bilang nggak usah berisik, kalau nggak usah rempong misalnya, dia akan closing point dan dia nggak akan nanya lagi. Cuman suatu ketika nanti tiba-tiba dia nanya keceplosan lagi, kelepasan lagi. Tapi kalau sudah saya bilang berisik, dia akan diam. Nah jadi sebenarnya ini yang harus kita atur, ini yang susah sekali kita atur, karena untuk menahan diri kita mengatakan, untuk menahan diri kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang pengen kita tahu, itu tuh nggak gampang. Terkadang yang kita lihat tetap pengen kita sampaikan. Nah, kenapa Mas terus melarang? Kenapa Mas Tim melarang itu? Ya kalian lihat sendirilah kemarin. Kalian saksikan sendiri itu. Gara-gara kelepasan omongan 5 sosok di setiap sudut, walah, salah satu tokohnya kesini aja udah rame rumah saya, apalagi kalau 5-5-nya. Sampai saya minjem teman-teman yang lain loh. Saya minta keikhlasan kalian loh. Jadi efeknya itu besarnya di situ. Misalnya kamu melihat sesuatu, kamu coba tembus seseorang, kamu coba pengen lihat seseorang khodamnya apa segala macam apa. Kalau khodamnya terima, dia akan diam-diam saja meskipun kamu betul yang kamu katakan. Kalau khodamnya nggak terima, kembali ke kamu sendiri, kamu akan merasakan efek buruknya. Nah ini yang bahaya. Makanya alasan masih selalu ngelarang kalian untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, khususnya bagi kita-kita yang memiliki kemampuan khusus ini. Alasannya ya ini, efek negatifnya akan kembali ke kita. Contoh yang kamu bicarakan adalah khodam. Khodam misalnya, simple saja ya. Mas Tulus, khodam sampean itu macan, padahal khodam saya itu ular. Kalau khodam ular saya ini nggak terima, kamu katakan macan padahal dia ular, dia bisa nyerang kamu loh. Dia bisa bikin kamu pusing. Dia bisa bikin kamu bla 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 bla. Jadi hati-hati. Di situ yang harus kita pahami. Jadi mendingan kalau saya itu mendingan begini sih. Kalau orang nggak nanya, mending saya secret aja, saya diem aja. Kecuali orang nanya, dan yang bertanya itu orang nanya langsung. Kalau orang lain yang nanya, Mas Tulus, si Mas itu punya khodam apa? Ya saya nggak bisa jawab karena ijab kabulnya beda. Jalurnya berbeda, tidak sama dengan saya, tidak sama dengan kalian. Karena beda jalurnya gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita sudah, Mas Teh bilang, larang, jangan ngomong, jangan sampaikan, jangan omongin apa yang mau kamu sampaikan. Nah, dalam hal ini kenapa harus ada batasan? Karena segala sesuatunya itu ngerinya kalau yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak terima dengan kita, sesuatu yang nggak menerima kita. Kalau dia terima sih nggak masalah. Kalau misalnya nggak terima, bahayanya nanti efek sampingnya atau efek negatifnya berbalik ke kita sendiri. Karena kadang-kadang yang kita, ya namanya anak indigo, yang kita bahas itu sudah pasti berbau dengan jin, berbau dengan sesuatu yang halus, ya toh? Kamu coba nembak sesuatu, nembak misalnya dalam hal kecil nih, kayak Mas Taufik kan pelan-pelan udah mulai banyak belajar untuk lebih ke apa nih, ke fokus misalnya sama Mas Tulus ya. Nih, Le, kurang begini. Jadi saya tuh sampaikannya, ya begini Le, kamu harusnya lebih begini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada tahapan yang memang harus pelan-pelan kita pelajari, harus pelan-pelan kita pahami, dan tidak bisa kita paksa. Tidak bisa kita hajar mama gitu, nggak bisa. Harus ada prosesnya, harus ada yang kita tahan, dan harus ada yang kita pertimbangkan sebelum kita katakan. Itu sebenarnya. Kalau yang saya acungi jempol itu adalah adik saya, si Wardi. Kalau Wardi itu benar-benar bisa nahan mulutnya, saya heran. Kalau saya kadang-kadang, Dek, tolong bantuin apa itu, ada itu. Dia emang nggak banyak ngomong. Terus misalnya aku tanya, Dek, di sebelah sana ada itu ya? Dia nggak akan jawab iya. Wes menengai gitu. Jadi kalau saya tuh pengen belajar kayak si Wardi itu loh, biarpun dia tahu, biarpun dia melihat, dia tuh nggak banyak bicara. Cuma kalau saya jujur, saya sendiri kadang-kadang kayak kemarin masih kelepasan dalam hal itu. Karena kalau yang kita sampaikan itu kebetulan adalah sesuatu hal yang urgent banget, yang benar-benar secret dan tidak bisa kita buka, tapi kita tetap ngeyel kita buka. Wah, besok tiba-tiba bisa pusing, bisa flu, bisa puyeng, bisa mabok, bisa apalah, macam-macam di kepala kita. Dan virus itu sebenarnya kan, semua virus itu ada isinya, ada jinnya, ada khodamnya. Jadi
setiap virus itu ada jinnya. Jadi ketika kalian kalian membicarakan sesuatu yang sesuatu itu nggak terima sama kalian, mentok-mentok larinya ke kepala, pusing, dan itu jadi virus. Mungkin flu, batuk, lain sebagainya. Ini yang harus hati-hati. Jadi bukan berarti Mas T melarang kalian menyampaikan sesuatu tuh sok-sokan Allah, mentang-mentang lu indigo paling hebat, lu begini. Bukan, demi Allah tidak. Tetapi dalam hal ini kita harus sama-sama belajar. Contoh kecilnya saja kemarin Mas T. Gara-gara ngomong begitu aja, gara-gara ngomong 5 sosok yang di bla 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 bla, akhirnya ketawa ngakak yang di belakang, bau segala macam rumah saya. Persis kayak orang diancem gitu guys. Kayak ibarat kata tuh orang perang, saya tuh didatengin pasukan rumah saya itu, cuma saya diam. Saya lebih memilih untuk diam. Akhirnya mereka berkelahi. Saya lagi syuting, kondisi saya nggak bisa megang cepat, istilahnya itu nggak bisa cepat ngerayuk gitu loh. Kalau misalnya cepat saya pegang, insya Allah nggak akan ada berantem. Kemarin ternyata ada berantem dan bisa saya bicarakan secara baik-baik sebenarnya sih. Dia juga, lah yang ngajak berantem kan bukan saya, mereka yang ngajak berantem. Kamu lagian ngapain, kamu bla bla bla, kamu singgung-singgung kami, kamu sok-sokan mau bela-belain manusia, bla bla bla, kamu aja bla 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 gitu. Jadi dia itu sebenarnya bukan untuk marah, dia hanya mengingatkan saya, urusanku, urusanmu, rasa ngurusi aku, istilahnya begitu loh teman-teman. Makanya kadang-kadang Mas T, aduh kalau ngomong ini, kalau udah ngomong nih, kalau nggak ditahan secara pelan-pelan, wah kelepasan semua, bahaya juga gitu loh. Karena kadang yang kita sampaikan itu ada sesuatu yang dilarang, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau tetap saya paksa ya akhirnya berefek tidak baik untuk diri saya sendiri, berefek buruk untuk diri saya sendiri. Karena kadang-kadang kita bicarakan misalnya ngomongin bla 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 bla. Contohnya kemarin kita ngomongkan yang kata Mas T 5 sosok. Gitu, 5 sosok dan sosok itu bukan, sudah dipastikan sosok yang disebarkan itu bukan sosok sembarangan. Akhirnya mereka nggak terima salah satunya karena Mas T membuka itu gitu loh. Dan kalau Mas T kelepasan dan itu bisa dipahami orang dan dimengerti orang, ya akhirnya mereka nggak terima. Ya kita yang kena, kita yang diserang sama mereka gitu teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin sempat ada salah paham juga. Karena kan intinya si perempuan ini nggak ada tujuan apapun ke kita. Tujuannya tidak bagus dan tujuannya bukan terlalu buruk juga. Cuman dia pengen menjelaskan saja kalau ini bukan urusan kamu gitu loh. Meskipun tetap mereka dengan membawa emosi, mereka menggunakan amarah mereka datang ke sini. Dan teman-teman saya itu bisa merasakan amarah dan juga sakit hatinya atau dendamnya mereka itu ada di situ. Makanya mereka bisa membaca. Sayangnya adalah salah satu dari kami bisa persuasif dan salah satu dari kami juga tidak bisa persuasif. Akhirnya emosional jebret. Makanya ketika Mas Taufik tanya, piye Mas, aman Wesley, cuma salah paham saja. Saya jawabnya seperti itu. Dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari. Kemarin kenapa ini jadi vlog hari ini cuma menceritakan kemarin ada apa dan ini alasan kenapa mulut kita tidak bisa terlalu lebar. Dan ini benar-benar pengalaman dan kita bisa jadikan contoh juga kalau mulut siapapun itu tetap harus berhati-hati dalam menyampaikan. Mau indigo mau bukan indigo sekalipun, kalau kamu ngomongnya nyablak terlalu di luar kontrol ya bahaya, bisa berefek ke diri kamu sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Waktunya sudah mendung sekali, Mas T banyak yang harus dikerjakan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Malam kayaknya Cermal nggak ada ya teman-teman, karena nanti malam insya Allah kalau jadi live-nya lewat Big Tulus Official juga bisa ya. Mas T mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Untuk yang belum berdonasi, ayolah dibantu buat berdonasinya. Di deskripsi ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto. Ayo teman-teman kita bantu, ayo teman-teman kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar. Untuk yang belum, minta supportnya untuk berdonasi, baik donasi untuk masjid, donasi untuk nasi box dan lain sebagainya masih tunggu di Big Tulus Official. Ada di deskripsi nomor rekening atas nama Tulus Rianto. Punya pertanyaan, punya mau titip salam boleh langsung klik di kolom komentar, atau punya pertanyaan apapun DM di Instagram boleh, klik di kolom komentar juga boleh langsung ya. Mau pesan minyak bidara bisa langsung DM Mas T di Instagram ataupun bisa DM juga di WhatsApp ya. Mas T mau ucapkan terima kasih banyak, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat, dijauhkan dari bala, dan semoga Allah menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik. Amin. Mas T mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Bye. Sarange.